There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Oke, buat teman-teman yang ingin lanjut lagi balik ke Balikpapan, itu teman-teman bisa naik lagi Damri yang teman-teman turun apabila teman-teman dari Balikpapan sampai di Simpang 3 Ibu Kota Nusantara. Jadi teman-teman balik lagi itu bayar minimal 43.000 satu kali jalan. Untuk rutenya sendiri langsung ke Terminal Batu Ampar. Jadi teman-teman nggak bisa turun atau naik di sembarang tempat ya. Jadi ada titiknya, yaitu Terminal Batu Ampar. Kalau di wilayah Sepaku dia di Simpang 3. Jadi teman-teman nggak bisa naik turun di pinggir jalan seperti ini. Itu nggak bisa. Untuk teman-teman, ya ini yang saya bilang tadi. Kadang ada teman-teman yang bertanya di kolom komentar, bisakah turun di tempat-tempat seperti ini? Nah, ini yang saya bilang. Jadi Damri ini hanya boleh turun dan naiknya di titik sesuai dia trayeknya. Contoh, apabila teman-teman dari Balikpapan ingin ke Sepaku, teman-teman hanya bisa turunnya di Simpang 3 IKN. Kalau simpang di daerah ini, teman-teman tuh nggak bisa turun. Sama halnya naik. Saat teman-teman ingin ke Balikpapan tapi pengen naiknya nunggu di depan rumah seperti ini, nah itu nggak bisa. Jadi teman-teman harus ke Simpang 3 IKN tadi. Nah, yang saya harapkan untuk teman-teman khususnya wilayah Sepaku dan Semoy, apabila ingin menggunakan jasa transportasi Damri ini, ingin bisa naik turun di depan rumah seperti ini, teman-teman satu saja, bersurat ke RT, kecamatan, desa, dan tebuskan ke Dinas Perhubungan, termasuk ke BPTD dan Damri. Nanti itu akan ada dikasih solusi untuk pihak Damri itu sendiri. Karena agar memudahkan masyarakat sekitar Semoy dan Sepaku bisa naik turun di tempat seperti ini. Karena untuk sementara teman-teman hanya bisa naik turunnya di titik yang sudah ditentukan, yaitu kalau dari Sepaku teman-teman hanya bisa naik di Simpang 3 IKN. Turunnya hanya bisa di terminal, gitu, Terminal Batu Ampar, Kota Balikpapan. Jadi kalau teman-teman ingin naik turun di daerah seperti ini, teman-teman bersurat saja. Nanti akan ada tanggapan, akan ada solusi dari Damrinya, dari Dinas Perhubungannya, dari BPTD-nya, bahkan dari semua bidang yang mengikuti transportasi menuju IKN ini. Jadi itu ya, teman-teman yang bertanya di kolom komentar di video sebelumnya yang saya bikin, ada yang bertanya, bisakah turun di tempat mana saja? Itu untuk sementara belum bisa. Tapi info yang terbaru, kalau teman-teman dari bandara, itu teman-teman bisa naik di dalam bandara. Tapi teman-teman harus bergeser ke bandara yang lama, bukan bandara yang baru. Jadi dari terminal kedatangan, teman-teman bergeser ke bandara yang lama. Jadi di situ ada loket resminya yang membawa teman-teman nanti menuju ke Terminal Batu Ampar atau yang mau ke Sepaku. Tapi ya itu tadi, titiknya hanya turunnya di Simpang 3. Oke teman-teman yang bertanya di kolom komentar kemarin, semoga ini bisa membantu jawaban atau pertanyaan dari teman-teman yang bertanya kemarin. Untuk tarifnya sendiri masih tetap sama, itu 43.000 per satu kali jalan. Jadi ini wilayah Sepaku ya teman-teman. Ini banyak sekali kiri kanan ini rumah-rumah warga yang berada di sekitar Sepaku dan Semoy. Jadi untuk teman-teman
rute keberangkatan bus Damri ini sendiri startnya dari Terminal Batu Ampar. Dari Terminal Batu Ampar teman-teman bergeser ke terminal yang ada angkutan kota, bukan yang terminal Samarinda Balikpapan. Jadi hanya nyebrang jalan kaki itu sampai. Di situ ada loketnya, tadi sudah ada video di sebelumnya. Di situ ada petugasnya yang memberikan karcis untuk teman-teman yang ingin naik Damri. Itu startnya dari Terminal Batu Ampar, jalan menuju ke Pelabuhan Semayang Balikpapan, lanjut lagi ke Bandara Sepinggan Balikpapan. Setelah itu kembali lagi ke Terminal Batu Ampar. Dari Terminal Batu Ampar langsung via tol Karangjoang sampai ke Simpang 3 Ibu Kota Nusantara. Sebaliknya pun sama seperti itu juga, dari IKN sampai ke Terminal Batu Ampar dengan tarif satu kali jalan 43.000. Jadi teman-teman sambil bisa menikmati ya perjalanan. Dan satu buat teman-teman yang penasaran dengan titik nol, untuk sementara itu nggak bisa dipakai untuk umum. Karena kenapa? Karena di dalam kawasan IKN itu dalam tahap pembangunan. Jadi hanya yang sudah berizin saja yang boleh masuk ke kawasan titik nol. Kalau teman-teman yang ingin berwisata ke titik nol untuk sekarang itu belum bisa dibuka karena masih lalu lalang transportasi pembawa bahan material. Jadi itu ya teman-teman sekilas info. Jadi teman-teman jangan kecewa saat datang ke sini karena berharap ingin ke titik nol, karena teman-teman nggak bisa ke titik nol kalau untuk yang umum, karena dalam tahap pembangunan ya ibu kota di dalam, yaitu Istana Presiden dan kantor-kantor yang lain. Semoga saja ke depan setelah selesainya istana, IKN ini bisa menjadi tempat wisata. Oke teman-teman, selalu ikuti terus perjalanan saya kali ini dari Balikpapan menuju IKN, dari IKN kembali lagi ke Balikpapan. Oke, buat teman-teman info sedikit ya, bahwa Kecamatan Sepaku ini adalah masuk wilayah dari Kabupaten Penajam Pasir Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Kecamatan ini berada di wilayah dahulunya Kota Madya Balikpapan di tahun 1960. Di Kecamatan Sepaku ini rata-rata penduduknya adalah suku Pasir, dan terdapat pula suku pendatang seperti suku yang berasal dari Pulau Jawa yang pada awalnya mengikuti program transmigrasi yang mana dilaksanakan tahun 1977, 91 dan terakhir di tahun 1998. Daerah Sepaku ini kemudian diserahkan oleh Kota Madya Balikpapan kepada Kabupaten Pasir. Dahulunya Penajam Pasir Utara ini sebelum pemekaran dia masuk wilayah Kabupaten Pasir ya teman-teman. Tetapi di tahun 2022 terjadi otonomi daerah yang mana Kabupaten Pasir dibagi lagi menjadi dua, yaitu bernama Kabupaten Penajam Pasir Utara yang sekarang ini. Jadi Kecamatan Sepaku ini masuk di kabupaten induknya yaitu Penajam Pasir Utara. Saat ini Kecamatan Sepaku cukup terkenal dikala Bapak Presiden Joko Widodo yang mana pada tanggal 26 Agustus 2019 menetapkan sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi ibu kota negara baru Indonesia. Salah satunya adalah wilayah Kecamatan Sepaku ini sendiri. Setelah kita melewati perbatasan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, saat ini kita masuk di wilayah Kecamatan Samboja atau yang sekarang dikenal dengan Kecamatan Samboja Darat ya kalau tidak salah. Jadi kecamatan ini sendiri terletak masih di wilayah area Bukit Soeharto. Jadi kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto ini terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian kecil di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di kiri kanan kita ini ya teman-teman, ini masih cukup banyak pohon-pohon rindang. Dan ini adalah jalur poros dari Simpang 3 menuju Kecamatan Sepaku. Simpang 3 Samboja menuju ke wilayah Kecamatan Sepaku. Jadi tidak jauh dari sini kita akan sampai di Simpang 3 yang mana Simpang 3 ini adalah titik pertemuan bagi
warga Kecamatan Sepaku yang ingin menuju ke Balikpapan atau ke wilayah Samarinda. Oke teman-teman, jadi inilah wilayah Simpang 3 menuju ke Sepaku ya. Jadi kalau ke arah kanan itu ke Balikpapan, kalau arah ke kiri ini menuju kota Samarinda. Kalau kita ambil jalan lurus itu menuju kawasan Bukit Suharto atau jalur sebelum adanya jalan tol. Karena kita ingin lewat jalan tol, kita ambil arah yang ke sebelah kiri lagi menuju ke gerbang tol Samboja. Jadi dahulunya ya teman-teman, sebelum ada jalan tol ini, warga yang dari Samarinda mau ke Balikpapan atau sebaliknya itu akan melalui jalur lama atau jalur non-tol yang dikenal dengan jalur Bukit Suharto, yang mana akan memakan waktu kurang lebih dari Samarinda ke Balikpapan maupun sebaliknya itu menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam. Jadi ini kita akan masuk ke gerbang tol Samboja dan akan keluar di pintu gerbang tol KM 13 Karangjoang. Jalan tol ini ada 2 ya teman-teman. Yang ke arah kiri itu menuju ke Samarinda, yang ke arah kanan yang saya ambil ini menuju ke gerbang tol keluar dari KM 13 Karangjoang maupun ke pintu exit tol jalan gerbang tol Manggar. Kurang lebih perjalanan dari gerbang tol Samboja sampai gerbang tol KM 13 Karangjoang menempuh kurang lebih sekitar 15 menit. Kita akan terus lurus keluar menuju ke arah terminal Batu Ampar di Kota Balikpapan. Jadi untuk teman-teman, bus Damri menuju ibu kota Nusantara ini dia trayeknya dari Simpang 3 IKN langsung menuju ke terminal bus Batu Ampar. Setelah itu teman-teman bisa naik angkutan kota yang ada di terminal bus Batu Ampar dengan berbagai jurusan ya teman-teman. Jadi nggak usah bingung, teman-teman bisa naik angkutan kota, bisa juga naik transportasi online yang ada di Kota Balikpapan. Oke teman-teman, jadi ini jalan menuju ke terminal Batu Ampar dan di depan itu ada salah satu bus AKDP yang melayani trayek Balikpapan Samarinda maupun sebaliknya. Nah, yang ini dinamakan gantungan pertama ya kalau dari Balikpapan setelah keluar dari terminal Batu Ampar. Oke teman-teman, jadi ini saya sudah sampai di terminal Batu Ampar, Kota Balikpapan. Terminal ini cukup rame ya teman-teman, dimana disinilah bus-bus AKDP berkumpul keberangkatan Samarinda Balikpapan maupun sebaliknya, dan disinilah loket pembelian bus Damri menuju kawasan ibu kota Nusantara. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa selalu dukung channel dari Rizky Travel Vlog.